suka baca atau tidak suka baca. Tetapi kita tahu untuk pengembangan karir kita, supaya kita bisa lebih bersaing, yang namanya membaca itu key. Ini perlu dipertimbangkan nih, e-ink reader. Yang namanya sekarang kan semua orang bicara tentang knowledge economy. Kita bicara tentang digitalisasi, memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri kita. E-ink reader ini bisa bantu, karena kita bisa lebih fokus, bacanya lebih enak untuk mata, kita punya berbagai pilihannya. Nanti pertanyaan berikutnya, berarti device yang mana yang paling cocok untuk kita? Tonton lebih lanjut. Teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali ke Reka Baru, channel YouTube daripada Insight Web Academy dengan Hora. Kita bicara tentang zamannya knowledge economy ini. Kalau kita ngomong tentang knowledge economy kan berarti yang dihargain apa? Kalau kita market value-nya orang kerja, sering kan kita bicara tentang knowledge ya, pengetahuannya ini apa? Pengetahuan itu yang dihargain. Dan kalau kita bicara tentang pengetahuan, salah satu metode paling sering dipakai untuk menambah pengetahuan itu adalah dengan baca ya. Memang sih kalau kita ngomong sekarang pengetahuan itu bukan hanya text based, membaca misalnya, tetapi juga bisa dengan video based, audio based. Kalau kita lihat kan selama kita tiap hari di rumah waktu itu kan juga di beberapa video saya selalu bilang yang namanya cara belajar yang paling baru itu bukan hanya dengan baca loh. Kita bisa dengan YouTube, kita bisa dengan audiobook. YouTube itu powerful sekali. Bahkan sekarang kita kan juga ada MOOC ya, murah meriah belajar melalui Udemy. Kita juga punya nih di Udemy. Di situnya ada Coursera, ada beberapa yang lainnya. Tapi menurut saya yang namanya membaca itu tetap adalah suatu core untuk penambahan kita bersaing, kita berkembang, bertumbuh dengan berbasis knowledge ya di sininya. Cuman sekarang zamannya udah zaman modern, semua orang bilang digital. Berarti kan kalau baca ya buku sebagai satu alternatif, tapi kita ngelihat toko buku makin berkurang ya di dalamnya, dan buku juga nggak murah. Berarti alternatif berikutnya adalah digital reading. Di sininya. Nah, kalau kita ngomong tentang digital reading, alternatifnya apa sih? Yang pertama-tama ya setiap orang sekarang pasti punya ini ya, komputer, laptop di rumah ataupun di tempat kerja. Saya masih ingat sih 2003, 2004 setelah 15 tahun Jerman saya datang ke China sebagai profesor di sana. Rata-rata mahasiswa saya sih udah mulai ini yang dibilang generasi milenial ya. Mereka-mereka yang lahir setelah tahun 80-an itu kan mereka udah mulai terbiasa yang namanya belajar, yang namanya membaca itu di depan komputer. Setahu saya mahasiswa saya di sana kayaknya hampir nggak ada yang baca buku, jarang banget baca buku deh. Kebanyakan mereka mainnya adalah baca di komputer dengan PDF di sananya. Itu satu alternatif. Sayangnya baby boomer ya kalau saya ini yang sekarang udah umur 50-an, di periodenya saya masih tetap prefer ini ya, baca buku yang beneran, beli bukunya. Dan kalau laporan-laporan, jurnal segala macam, saya masih lebih prefer dicetak dan baca. Tapi waktu itu keluar Kindle tahun 2007 kalau salah. Wah, saya langsung beli. Lumayan enak sih baca dengan Kindle waktu itu ya. Di sananya dengan format EPUB atau kita beli buku-buku dari Kindle. Cuman kalau beli kan memang mahal ya, jadi kita harus cari alternatif. Kalau dengan PDF kan di Kindle nggak enak ya. Habis itu kan keluar iPad. Saya waktu itu sempat percaya, wah ini iPad ini keren banget nih. Saya akan bisa banyak baca buku di iPad. Karena di iPad kan kita punya Kindle juga bisa, kita mau Google Playbook juga bisa, Apple sendiri punya Books, mau baca dengan PDF juga bisa. Ceritanya semuanya available lah di iPad. Tapi kenyataannya, saya punya iPad itu udah
dari generasi pertama sampai sekarang, nggak tahu, mungkin 10 tahunan ya, punya iPad, dengan cita-cita baca di iPad. Tapi sepertinya seingat saya sih, saya nggak pernah benar-benar enjoy baca di iPad ya. Dalam artian nggak pernah kayak satu buku, kayak kita biasanya kita baca buku sampai nggak bisa dilepas gitu di iPad. Mungkin karena dua tiga hal ya. Memang di iPad kan PDF, gambar-gambarnya juga bagus. Tapi yang kita ngomong iPad tuh rata-rata kan agak berat ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ngomong dengan iPad, itu kayaknya matanya cepet capek deh, karena terlalu terang di dalamnya. Kemudian selalu ada alternatif lain ya, jadi distract gitu. Akhirnya nggak pernah benar-benar enjoy membaca di iPad. Paling tidak untuk saya. Ada alternatif yang lainnya di HP. Untuk baca di HP. Memang kalau cuma teks sih lumayan ya baca di HP, terutama kalau yang hanya text based, karena buku kan kadang-kadang ada ininya ya, ada grafiknya juga. Tapi sering sih formatnya hilang ya di HP. Kemudian ya ujung-ujungnya saya juga nggak pernah benar-benar bisa enjoy untuk membaca di HP. Nah, terakhir ini kan kita mulai banyak traveling, atau saya mulai banyak traveling. Tahun ini saya sempat ke Thailand, ke Singapura, ke China beberapa kali. Saya punya kebiasaan kalau traveling kan di pesawat berapa jam ya. Di sananya biasanya kan saya spend waktu saya dengan baca. Saya udah siapin nih di iPad mau baca. Kemudian di airport sering saya beli. Saya kan ada beberapa video juga, koleksi daripada buku-buku yang saya beli dan baca selama perjalanan. Tapi kenyataannya di iPad itu paling lama 1 jam paling baca di sananya. Kemudian ya dengan buku, itu saya bisa lama lah kalau kata baca buku. 1 kali perjalanan 4-5 jam, kadang-kadang 1 buku habis ya di sananya. Tapi sekarang masalahnya kalau traveling terutama mengandalkan buku itu berat loh. Dan kalau saya traveling, misalnya kadang-kadang traveling selama 1 minggu, selama 10-12 hari, saya rata-rata kalau buku kadang-kadang bawa 2-3 buku, itu biasanya habis dalam perjalanan ini. Dan kadang-kadang masih nggak tahu mau ngapain gitu di dalamnya. Sampai saya pikir lah, oh ya dulu kan pernah. Dulu waktu zamannya saya masih sebagai konsultan yang selalu traveling, itu biasanya andalan saya kan ya buku dan Kindle ya. Saya pikir, oh ya Kindle ya. Kindle saya udah nggak tahu di mana. Kemudian saya coba nih beli yang terakhir saya nyoba ini, saya beli Kobo Libra 2 ya. Terutama karena ada tombolnya nih. Karena saya ingat waktu saya pakai Kindle dulu tuh, karena nggak ada tombolnya kayaknya kurang enak. Kalau pakai tombol itu kayaknya lebih enak. Saya beli ini lumayan kerasa sih. Lumayan kerasa dalam artian saya perjalanan yang terakhir 10 hari, 12 hari ya. 12 hari itu saya bisa baca mungkin 6-7 buku non-fiction. Kemudian mungkin hampir 10 buku yang kayak cerita silat yang saya suka baca di dalamnya. Jadi lumayan enjoyable di sini. Dan bacanya itu cukup enjoy dan bisa dalam jumlah banyak. Yang secara umum saya akan bilang ya, yang kalau kita membaca dengan e-ink reader, yang pertama memang untuk mata lebih enak ya, karena itu udah lebih lama ya, untuk mata lebih enak dan juga lebih ringan. Misalnya kalau yang ini Kindle Paperwhite yang versi 10 ya, yang 10th generation, itu lebih enak dibacanya, lebih ringan, kemudian untuk mata lebih friendly. Kemudian yang kedua, ini juga mungkin untuk yang seperti saya ya, udah mulai kalau tulisannya kecil nggak bisa kebaca, maunya kan font size-nya bisa diatur, bahkan font type-nya bisa dipilih, line distance-nya bisa dipilih. Jadi banyak formatting yang bisa disesuaikan dengan selera kita, sehingga kita bacanya itu enak. Bacanya enak. Jadi pertama friendly, kemudian bacanya enak, traveling juga bawanya nggak berat, kita bisa bawa banyak buku di dalamnya. Berikutnya lagi dia itu tidak distract. Jadi karena fungsinya memang cuma satu, ya memang cuma buat baca, tidak distract. Maka dibilang kan kadang-kadang kalau orang tidak punya kebiasaan baca, dia mau build suatu kebiasaan baca, ini bisa bantu. Ini bisa bantu karena tidak distract. Dan bahkan kalau mau bantu kita untuk memaksa kita untuk membaca lebih banyak, dia ada statistiknya nih. Kita tuh 1 minggu atau 1 minggu bacanya berapa hari, bahkan statistiknya bisa di-compare karena orang kan maunya selalu ada gamification ya, compare dengan yang lain. Ini juga bisa di dalamnya. And last but not least, ini sekarang itu kan ini ya, baterainya itu lama.
Jadi kita nggak usah pusing masalah baterai. Yang waktu itu juga salah satu isu saya dengan iPad ataupun dengan handphone, masalah di baterai. Karena kalau baca itu kan biasanya memang waktunya lama ya. Kalau dengan ini kan bacanya itu enak banget kan. Jadi itu ada beberapa keuntungannya. Kalau yang sekarang ada tambahan lagi nih. Saya sekarang lagi belajar tema second brain. Mungkin teman-teman pernah dengar second brain. Jadi bagaimana memori kita itu digitalisasi. Yang namanya memori digitalisasi, misalnya kalau kita habis baca, sebaiknya kita buat notifikasi notes ya. Kita buat catatan di dalamnya. Nah, kalau ini enaknya apa? Kan langsung bisa dibuat catatan digital ya. Catatan digital yang nanti kalau kita mau cari tahu lagi, bisa dikasih tag, bisa dikasih kategori segala macam. Jadi lebih gampang nyarinya di sananya, dan bisa kita kembangkan kan ininya. Bahkan yang paling baru saya beli yang ini, yang di sini sekarang ini. Kalau yang ini bisa buat nulis, enak. Jadi kita bisa buat notes di sininya, sehingga catatan-catatan kita itu lebih bervariasi. Bahkan kalau yang ini fungsinya memang di samping baca, dia ada dua fungsi sih. Di samping baca, ya untuk nyatet. Karena kalau saya nggak punya kebiasaan untuk membuat banyak catatan di buku, nanti nyarinya kan repot ya. Kalau yang di sini kan dia digital kan, berarti kan nyarinya lebih gampang, dan semuanya dalam bentuk yang cukup ringkas di sini. Oke, jadi kalau secara summary-nya, memakai e-ink reader itu bisa bantu kita untuk baca lebih banyak, bisa bantu kita untuk membaca dengan lebih sehat deh. Bahkan dibandingkan dengan buku ya, baca lebih banyak, baca lebih sehat, dan bahkan bisa bantu kita untuk memorize lebih bagus nih, karena ada fungsi notes-nya kan di dalamnya untuk nyatet, sehingga kita bisa build yang namanya second brain. Di dalam hal ini bahkan bisa untuk sharing dengan tim di sininya. Catatan saya waktu saya beli, kan ini kalau dilihat kita punya beberapa pilihan ya. Yang pertama ini, yang bagus untuk dibaca di e-reader ini memang yang utamanya text-based atau yang kalau seandainya ada grafik tidak terlalu kompleks. Begitu grafiknya kompleks ya udah nggak enak lah bacanya. Kemudian yang satunya lagi mungkin nanti pilihannya sih, kita akan banyak baca buku-buku yang source-nya itu adalah source pribadi, atau kebanyakan kita akan beli di toko buku elektronik ya, misalnya di Amazon, basisnya Kindle, misalnya di Kobo, atau kalau saya lumayan sering juga di Google Play. Google Playbook di dalamnya. Yang mana nanti pengalaman bacanya memang agak beda ya. Untuk saya yang paling enak itu memang Kindle ya. Formatnya segala macam itu paling enak. Memang dia udah dioptimalkan lah untuk baca di sananya. Cuman kalau kita ngomong harga, kayaknya Google Playbook yang paling murah sih pengalaman saya. Paling murah dalam artian gini, buku yang sama biasanya di Kindle, di Amazon, kemudian di Kobo, Google itu harganya mirip-mirip. Tapi di Google yang paling sering ada promo. Kemudian di Amazon, Kobo paling jarang. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk size, ini kayaknya memang yang paling optimal ya. Kira-kira 7 in ya, 6,8, 7 in ini yang paling optimal dalam artian bacanya enak, dikantongin juga masih bisa gitu. Cuman kalau koleksi buku kita itu mulai banyaknya adalah PDF. Untuk saya sih ini yang lebih sekitar 10 in ini yang akan lebih optimal. Jadi 10 in itu akan optimal terutama untuk baca yang PDF based. Ditambah kalau kita dalam membuat catatan itu maunya bukan cuma catatan yang di-take ya. Mau catatannya agak lebih panjang, ini lebih enak nih, karena kita bisa nulis. Karena biar gimana kalau ngetik di e-ink base itu sih nggak enak ya, nggak bisa banyak. Kira-kira itu. Oke, jadi sebagai kesimpulan, yang namanya knowledge economy, persaingan kita untuk berkembang, untuk bersaing dengan yang lain, itu basisnya adalah knowledge ya. Dan kalau kita bicara knowledge, alternatifnya kan ada yang text-based, ada video-based, ada audio-based. Yang namanya text-based sekarang itu ada cara kuno, tetap ada. Saya tetap tiap kali masih beli buku. Tapi yang zamannya digital kita perlu paham tentang bagaimana memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi, nanti ada beberapa pilihan nih. Baca di komputer, baca di iPad, baca di handphone. Nah, pilihan satu alat yang memang dibuat dan dikembangkan untuk baca, ini adalah e-ink reader. Yang pengalaman saya yang terakhir ini, setelah saya mulai kembali
kembali lagi mencoba membaca secara digital, pengalaman saya cukup positif. Yang ya dalam 1 bulan saya sampai beli 3 alat ya, sambil untuk banding-bandingkan. Oke, teman-teman, semoga membantu untuk menambah ilmunya, memberikan suatu alternatif dan kayaknya mulai mengarah kepada the future ya, the future of work, the future of learning. Ya teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat, tolong ya bantu-bantu kita dengan like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang lain supaya semuanya semakin maju dan berkembang.